Kita ke topik yang pertama, pemirsa. Pembinaan khusus pendidikan karakter bagi pelajar bermasalah di barak militer di Purwakarta hari ini resmi berakhir. Pengembalian anak atau pelajar kepada orang tua diwarnai tangis haru. Dalam upacara kemiliteran, Bupati Purwakarta Saipul Bahri bin Zain resmi menyatakan pendidikan karakter pelajar di barak militer berakhir untuk gelombang pertama pada Minggu pagi. Suasana pengembalian anak atau pelajar di barak militer kepada orang tua diwarnai tangis haru. Bahkan ada pelajar yang langsung bersimpuh di kaki ibunya dan berjanji akan menjadi anak yang lebih baik. Sejumlah orang tua mengaku bahagia melihat perubahan anak-anak mereka. Gembira banget, ini bahagia banget. Alhamdulillah, di sini incu saya dididik. Alhamdulillah, terima kasih kepada abri-abri semua, abri semua. Alhamdulillah ya Allah. Sebelumnya susah dididik, Bu? Iya, sebelumnya susah, dia merokok terus, minumannya yang lain-lain gitu. Terus nanti barangkali kalau udah di sini mah pulang berubah adatnya. Usai menjalani pendidikan karakter di barak militer selama 18 hari, seluruh pelajar pun mendapatkan sertifikat pembinaan khusus. Menariknya, di sertifikat itu ditulis janji dan tekad masing-masing pelajar untuk tidak mengulangi kenakalan mereka. Bupati Purwakarta menyebut setelah ini pelajar akan terus dipantau dan rutin dilakukan konseling bersama orang tuanya. Sementara itu, gelombang kedua dari kegiatan ini telah dilakukan verifikasi dan akan segera dilaksanakan. Mereka sudah dapat tulisan-tulisan dari diri mereka sendiri, ditulis di piagam. Tadi yang di piagam itu ada tulisan mereka sendiri, janji mereka terhadap dirinya, janji mereka terhadap lingkungannya, janji mereka terhadap sekolahnya, janji mereka terhadap orang tuanya. Nah, saat ini sudah hari ini kita pulang dulu ke rumah. Mereka walau bagaimanapun mereka itu adalah seorang anak yang harus terus berkangen-kangenan sama keluarganya. Baik, pulang dulu ke rumah. Program 6 bulan ini nanti sistem mekanismenya kita nanti kasih tahu. Nanti 2 minggu kemudian mereka dibawa lagi ke sini untuk refresh lagi untuk controlling selama mereka ada di lingkungan sekolah dari. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta KPAI tidak hanya menuduh dan mengkritik soal kebijakan mendidik anak-anak bermasalah di barak militer. Gubernur Deddy justru meminta KPAI turut berbuat sesuatu agar persoalan kenakalan anak-anak bisa segera diatasi. Deddy Mulyadi yang hadir pada penutupan kegiatan bela negara di Resimen 1 Armet di Purwakarta Minggu siang mengatakan melindungi anak-anak adalah tugas KPAI. Maka KPAI seharusnya mengambil peran untuk menangani persoalan anak-anak di Jawa Barat dan bukan hanya sebatas komentar dan rekomendasi. Pernyataan ini disampaikan merespon temuan KPAI bahwa program pendidikan karakter berbasis barak militer di Jawa Barat belum memiliki standar baku. Berdasarkan pengawasan di 2 lokasi, di Lembang dan Purwakarta, ditemukan perbedaan signifikan dalam struktur program, sarana dan prasarana, rasio peserta dan pembina, serta metode pengajaran. Meskipun siswa berasal dari jenjang dan jurusan serupa, penentuan peserta juga disebut tidak melalui asesmen psikologis profesional, melainkan hanya berdasarkan rekomendasi guru BK. Saya tidak akan gini aja, saya ke KPAI satu aja, kan melindungi anak-anak tugas KPAI. Karena melindungi anak-anak tugas KPAI, maka KPAI ambil peran. Gitu. Kalau hanya berkomentar, memberikan rekomendasi, ya apa maknanya? Ambil peran, sok KPAI mau ngambil berapa ratus anak-anak di Jawa Barat yang bermasalah, ambil oleh KPAI kemudian bina. Gitu, saya bekerja demi rakyat bukan demi siapapun. Dan ingat loh sama KPAI bahwa hari ini di Jawa Barat apa gubernur pusingnya? Pelecehan anak di bawah umur itu masih baik dilakukan oleh ayahnya, ayah tirinya, pamannya, kakeknya, bahkan oknum guru ngaji. Dicek. Dan saya sampaikan ke KPAI, saya setiap hari berkoordinasi dengan para Kapolres, melakukan langkah-langkah percepatan. Pemirsa, baru-baru ini beredar informasi terkait adanya ancaman tidak naik kelas bagi siswa yang menolak dikirim ke barak militer. Pihak sekolah di Purwakarta, Jawa Barat membantah hal tersebut. SMPN Satap 2 Parung Banteng di Kecamatan Sukasari, Purwakarta menjadi salah satu sekolah yang mengirimkan anak didiknya mengikuti pendidikan karakter besutan Gubernur Jawa Barat.
Kepala UPDT Satap II Parung Banteng Muhammad Arifin membantah adanya ancaman dari pihak sekolah terhadap siswa yang menolak. Menurutnya, isu tersebut digulirkan oleh pihak tak bertanggung jawab karena selama ini tidak ada ancaman terhadap para siswa. Sebetulnya tidak ada. Kami atas nama kepala sekolah hal-hal demikian itu sebetulnya itu kan karakter siswa itu pasti orang-orang yang berbeda itu tanda petik itu adalah kelakuannya yang berbeda. Dan memang mereka kan berperilaku yang kadang-kadang suka usil, mengganggu orang lain. Sebetulnya tidak ada kaitan dengan pemaksaan-pemaksaan itu sebetulnya. Sementara itu pemirsa, Komisioner KPAI Purwakarta Dandi Pribakusuma menyebut yang ditemukan bukanlah ancaman tidak naik kelas bagi anak yang menolak ikut, tapi hanya sekedar peringatan. Klarifikasi ya tentang pernyataan dari KPI Pusat bahwa ada guru BK yang mengancam kalau siswa yang tidak ikut pendidikan mereka tidak akan naik kelas. Itu kalau menurut saya yang saya temukan di dalam itu bukan seorang guru BK. Itu hanya sebatas peringatan saja. Dia adalah seorang wali kelas. Yang jelas guru BK di sini kita bersama dengan psikolog, dengan dinas pendidikan kita melakukan konseling dan anak itu ditanya. Mereka semua tidak ada yang seluruh dipaksa. Tapi ancaman itu ada betul dari ancaman saya kira bukan ancaman, mungkin hanya mengingatkan saja. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Dan tidak ada kaitan dengan pendidikan di barak militer. Tidak ada.